Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat? Syukurlah kalau sehat. Mari kita tetap jaga kesehatan kita dan tetap bugar, biasakan olahraga dan makan makanan sehat dan bergizi. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar tentang prakarya, aspek budidaya meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu budidaya tanaman sayuran. Kompetensi dasar yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Kemudian kita akan mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Kita akan bahas dulu sarana produksi budidaya tanaman sayurannya. Nah, deskripsinya dalam melakukan budidaya dibutuhkan sarana produksi dan pelaksanaan tahapan yang tepat sehingga dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal. Nah, sarananya apa saja? Bahan-bahannya yang pertama adalah benih atau bibit. Benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Selanjutnya ada pupuk. Pupuk ini digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Kemudian kita butuh pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Yang terakhir, pasti kita butuh media tanam. Nah, media tanam ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, sehingga budidaya sayuran ini bisa bertumbuh dengan baik. Yuk kita bahas satu-satu bahannya. Yang pertama itu benih atau bibit. Nah, benih harus mempunyai kualitas yang tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul. Ya, daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama, dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Pupuk dapat berupa pupuk organik, pupuk kandang, dan hijau, dan pupuk anorganik, yaitu ada NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan, biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Pestisida. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Media tanam. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah, aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Alatnya apa saja yang akan kita gunakan dalam produksi budidaya tanaman sayuran ini? Yang pertama ada alat pengolah tanah. Kesatu ada cangkul, ada skop, dan ada garpu tanah. Yang kedua ada alat pemeliharaan tanaman. Contohnya ada gembor, kemudian ada koret, dan ada juga sprayer. Nah, itulah alat-alat yang digunakan untuk sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Nah, bagaimana tahapan budidayanya? Yang pertama, pembibitan. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%. Sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanaman. Beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan air. Ada pula benih yang dapat langsung disemai atau tanam di lahan. Pengolahan tanah atau media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam pedangan. Pemeliharaan. Yang pertama, penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Yang ketiga, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Yang keempat, pembubunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Yang kelima, pemupukan harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan waktu. Yang keenam, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Yang ketujuh, pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Pemanenan.
Tahap pemaminan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasanya dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Pasca panenan. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan pasca panen meliputi tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, pengumpulan hasil panen. Yang kedua, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Yang ketiga, penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Nah, itulah beberapa sarana produksi dan tahapan-tahapan budidaya. Nah, sekarang Bapak akan berikan tugas. Tugasnya adalah mempraktikkan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, rancanglah perencanaan kegiatan budidaya salah satu tanaman sayur yang kamu sukai. Yang kedua, gunakan informasi dari hasil bedah buku, sumber atau referensi yang telah kamu dapatkan. Boleh dari internet referensinya. Yang ketiga, buatlah jadwal kegiatan budidayanya dari mulai menyiapkan sampai terakhir pemanenan. Yang keempat, siapkan alat dan bahan dengan tepat sesuai rencana. Kelima, praktikkan setiap tahapan budidaya. Yang keenam, rawatlah tanaman dan amati setiap perkembangannya. Yang ketujuh, tuliskan setiap hasil pengamatan pada lembar pengamatan yang telah disediakan. Yang kedelapan, foto atau gambarkan setiap tahapan kegiatan. Yang kesembilan, buatlah laporan kegiatan budidaya tanaman sayuran dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan budidaya. Nah, catatannya, selama kegiatan pemeliharaan tanaman, tulislah hasil pengamatan kalian. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.